mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Bu Isil. Salam Ibu. Gimana kabar Bu Isil hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya baik Bu Isil, terima kasih ya Bu Isil telah menyediakan waktunya untuk kita berbincang-bincang hari ini, yaitu sebagai pasca observasi sebelum saya masuk melihat Bu Isil di dalam kelas observasi. Ya sekarang kita pra observasi ya Bu. Ya sebelum kita masuk kelas, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Isil. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti dalam proses pembelajaran? Baiklah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti itu adalah peserta didik itu melakukan pengukuran dengan tepat dan menghitung hasil pengukurannya sesuai dengan alat ukur. Berarti kemudian arah pengembangannya apa nanti itu? Apa yang ingin Ibu capai nanti setelah anak melakukan beberapa pengukuran itu? Ya, tentunya siswa bisa melakukan pengukuran untuk arah pengembangannya dan menentukan nanti hasil pengukurannya, membaca hasil pengukurannya dari alat ukur itu tepat sesuai. Oh iya Bu. Berarti dalam pembelajaran nanti model pembelajaran apa yang Ibu pakai itu Bu? Menggunakan inquiry terbimbing. Oh, berarti inquiry terbimbing itu berarti Ibu laksanakan nanti sesuai sintak-sintaknya ya Bu. Ya, nanti saya lihat ketika observasi Bu. Diferensiasi proses dan kontennya nanti di dalam kelas itu bagaimana bentuknya nanti itu Bu? Untuk diferensiasi proses itu yang akan saya laksanakan adalah saya akan mengelompokkan siswa. Jadi siswa akan belajar secara berkelompok, di mana dalam kelompoknya itu nanti ada dengan gaya belajar yang berbeda-beda, misalnya ada audio, visual maupun kinestetik. Kemudian nanti juga untuk kontennya itu saya akan memberikan ragam media gitu. Jadi ada nanti LHPD, kemudian saya juga akan menjelaskan ke kelompok, kemudian saya akan gunakan juga nanti itu infocus supaya seluruh siswa bisa melihat gitu ya Bu ya. Kemudian nanti ada video yang akan saya kirimkan ke WA group supaya siswa untuk yang visual atau audio visual dia bisa melihat melalui video. Kalau yang kurang paham dengan yang saya jelaskan. Oke Bu, baik. Berarti konten dan prosesnya nanti sesuai dengan alur pembelajaran, kemudian sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu. Bagaimana nanti itu Bu dalam prosesnya penilaian yang akan Ibu lakukan? Untuk penilaian, karena ini saya adalah melaksanakan praktek ya Bu ya. Jadi saya ambil itu penilaian unjuk kerja. Iya. Jadi ada nanti pelaksanaan sama ketika siswa menghitung ya menggunakan alat ukur, gimana dia mengolah datanya. Ya, baik. Berarti nanti kelas berapa itu Bu yang akan diobservasi dan jam keberapa itu Bu? Untuk kelasnya itu adalah kelas 10 fase E1 ya Bu ya. Dan jam itu adalah jam 10. Jadi saya akan masuk ya Bu di kelas fase E ya Bu, kelas 10, jadwal yang sesuai. Baik Bu, terima kasih Bu Isil, itu aja pertanyaan saya siang hari ini sebelum kita masuk observasi nanti ya. Baik Bu Isil, itu aja. Ya, Assalamualaikum Bu Isil. Salam Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda Ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat semuanya kan? Sudah sarapan? Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ambil dulu ya. Kita lihat kehadirannya. Siapa yang tidak hadir
kooperatif nanti dalam kelompok ini. Ini nanti untuk penilaiannya sendiri ya, yang ibu nilai nanti dalam kelompok ini adalah kerja sama Ananda dalam kelompok. Jadi ada nanti namanya pas pelaksanaan Ananda mengukur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ibu sampaikan. Bagaimana nanti Ananda secara bersama itu ya, kekompakannya bagaimana? Kemudian bagaimana nanti melaporkan hasil pengukurannya dan juga kebersihan dalam kelompoknya itu ya. Nah, itu yang akan ibu nilai. Ibu bagikan LKPD-nya ya sama Ananda. Silakan ditulis dulu nama. Ini kelompok di mana ya? Dan kelompok terakhir. Dalam 6 orang ini, Ananda bagi tugas. Jadi ada tugas masing-masing. Misalnya saya yang mencontohnya, gitu ya. Oh ini siapa? Coba Vika, silakan dibaca Vika. Anda akan mengukur suatu benda yang sama dengan menggunakan 3 alat ukur yang berbeda. Menurut penilaian Anda, apakah pengukurannya Anda sama atau berbeda? Jelaskan alasannya. Nah, itu yang akan dijawab dulu ya. Nah, setelah Anda menjawab itu, nanti baru kita masuk ke hasil pengukuran 3 alat ukur. Nah, ada yang pertama itu mikrometer sektor. Yang kedua apa? Silakan lakukan pengukuran menggunakan kristal. Jadi kalau satu di baris pertama itu 1,1. Itu bacanya ini adalah 0,1 cm. Karena ini adalah milimeter. Atau kita milimeter. Jadi baru 1 cm baru 1 Bagaimana Anda Ibu sudah diisi datanya? Sudah? Nah, siapa yang bisa menunjukkan kegiatan praktikum kita hari ini? Apa yang sudah Anda dapatkan? Itu kita dapat menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar mengetahui gimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong, dengan menggunakan penggaris atau dengan menggunakan mikrometer sektor. Ya, ada lagi yang bertanya? Sini kelompok yang mana? Coba simpulkan kelompok ini. Menunjukkan pelajaran dari ini bahwasanya dari tadi kami tidak tahu cara menghitung dari berbagai media pengukuran seperti penggaris, jangka sorong, dan sekarang kami jadi tahu bagaimana langkahnya mencari hasil pengukurannya. Kelompok 1, gimana perasaannya hari ini? Senang, kenapa senang belajar hari ini? Cara mengukur ya, mengukur menggunakan jangka
Gimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya ingin mengajak Ibu ngobrol beberapa hal karena kita kemarin sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi di kelas. Ya Bu. Ya. Sebelum saya sampaikan catatan saya yang ada, waktu saya melakukan observasi kemarin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh Bu? Boleh. Oke Bu. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan observasi kemarin? Setelah melaksanakan observasi kemarin, alhamdulillah perasaan saya puas. Walaupun ada beberapa hal yang menurut saya itu belum sempurna. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu. Lalu kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran adanya supervisor Bu, biasanya kan nggak ada supervisor di kelas. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu ketika ada supervisor yang melihat Ibu mengajar? Ya agak sedikit tegang gitu. Makanya karena ada supervisor dalam ruangan, tapi alhamdulillah ya itu semuanya berjalan dengan lancar. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran kita di kelas kemarin Bu? Pelaksanaan pembelajaran kemarin alhamdulillah itu berjalan sesuai dengan perencanaan yang saya buat Bu, di mana saya menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi, menutup pembelajaran dan juga melakukan refleksi ya. Kemudian menggunakan diferensiasi proses yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik Bu. Berarti Ibu kemarin sudah melaksanakan ya. Kemudian di catatan saya juga sesuai ya Bu. Ibu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid. Lalu ada hambatan nggak Bu dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk hambatan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu persiapan. Karena kan awalnya di rencananya itu ingin menggunakan proyektor Infokus, tapi karena ada kendala sehingga tidak terlaksana. Itu aja palingan yang kendalanya. Kemudian hambatan lagi itu siswa gitu ya, kurangnya aktif siswa terlibat gitu dalam melakukan praktek kemarin. Baik Bu, berarti hambatannya kemarin yang pertama itu kita ingin menggunakan Infokus karena ada beberapa kendala Infokusnya rusak kemarin ya Bu. Kemudian kendala yang kedua itu siswa kurang terlibat aktif. Bagaimana Ibu ke depannya agar hambatan tersebut bisa tidak terlaksana lebih baik lagi tanpa hambatan tersebut? Mungkin menurut saya untuk hambatan yang pertama untuk rektor mungkin saya bisa menyiapkan sebelumnya gitu, ngecek di pagi hari gitu. Kemudian kalau untuk siswa mungkin saya bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, atau saya memberikan banyak rangsangan kepada siswa untuk mau dia terlibat aktif gitu. Baik Bu, berarti dari permasalahan tadi Ibu sudah memberikan solusi-solusinya ya Bu. Berarti kapan akan Ibu laksanakan dari solusi tersebut Bu? Ya di pertemuan berikutnya ataupun nanti di kelas berikutnya bisa juga gitu ya. Baik Bu, berarti pertemuan berikutnya akan Ibu laksanakan action dari permasalahan-permasalahan tadi ya Bu. Berarti sangat luar biasa sekali Bu. Di catatan saya juga udah sesuai dengan yang Ibu sampaikan hari ini. Berarti cukup sekian pertanyaan saya Bu. Terima kasih banyak atas pasca observasi ini Bu. Mudah-mudahan kedepannya permasalahan-permasalahan itu bisa kita hadapi. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama Ibu. Penggerak majukan pendidikan.